Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Balance Scorecard. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anggi Wahyuni selaku moderator dan dua rekan saya yaitu Yuda Adwin dan Poppy Bidari. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudara Yuda. Kepada Yuda dipersilahkan. Balanced Scorecard. Balanced Scorecard adalah sistem pengukuran kinerja yang berfokus pada aspek keuangan dan non-keuangan dengan memandang 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, pembelajaran, dan perkembangan karyawan, serta proses bisnis internal yang dapat membantu organisasi untuk menerjemahkan visi dan strategi ke dalam aksi, di mana 4 perspektif tersebut terjalin dalam suatu hubungan sebab akibat. Perkembangan perusahaan. Dalam perkembangannya, Balanced Scorecard telah banyak membantu perusahaan untuk sukses dalam mencapai tujuannya. Ini dikarenakan Balanced Scorecard mampu menghasilkan rencana yang strategis yang memiliki 4 karakteristik, yaitu komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Perspektif keuangan dalam Balanced Scorecard. Balanced Scorecard menggunakan tolak ukur laba bersih dan return of investment. Karena tolak ukur tersebut secara umum banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui laba. Di dalam Balanced Scorecard, pengukuran finansial mempunyai 2 peranan penting. Yang pertama, yaitu semua perspektif tergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari strategi yang telah direncanakan. Yang kedua, memberikan dorongan kepada 3 perspektif lainnya tentang target yang harus dicapai untuk mencapai tujuan perusahaan. Balanced Scorecard mencari suatu keseimbangan dari tolak ukur kinerja keuangan yang multiple, baik dari keuangan maupun non-keuangan, untuk mengarahkan kinerja organisasi kepada tujuan organisasi untuk keberhasilan. Terima kasih kepada saudara Yuda atas penjelasannya. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai perspektif pelanggan atau customer perspective. Perusahaan melakukan identifikasi pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki. Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan keuangan perusahaan. Dalam perspektif ini, perusahaan menggunakan tolak ukur yang dibagi menjadi kelompok, yaitu kelompok pengukur pelanggan utama dan kelompok pengukuran nilai pelanggan. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam tolak ukur kelompok pengukuran pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pangsa pasar atau market share, yaitu mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, tingkat perolehan pelanggan atau customer acquisition, mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru. Kemudian yang tiga, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, customer retention. Yang keempat, tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang kelima, tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai internal business process atau proses bisnis internal. Yang di dalam internal business process ada 3 substansi. Yang pertama, innovation process, yang kedua operation process, dan yang ketiga post sale service process. Apa itu? Yang pertama, innovation process atau proses inovasi. Dalam proses inovasi, unit bisnis meneliti kebutuhan pelanggan yang sedang berkembang atau yang masih tersembunyi dan kemudian menciptakan produk atau jasa yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian yang kedua, operation process. Operation process adalah proses operasi, yaitu langkah
di mana tempat di mana produk dan jasa diproduksi dan disampaikan kepada pelanggan. Proses ini secara historis telah menjadi fokus sebagian besar sistem pengukuran kinerja perusahaan. Pelaksanaan operasi yang baik dan menghemat biaya dalam berbagai proses manufaktur dan layanan jasa tetap merupakan tujuan penting. Tetapi kehebatan operasional mungkin hanya salah satu komponen dan barangkali bukanlah komponen yang paling menentukan dari upaya perusahaan menjadi tujuan finansial dan pelanggan. Kemudian yang ketiga, post-sale service. Post-sale service itu berupa layanan purna jual, yaitu langkah di mana layanan purna jual mencakup garansi dan berbagai aktivitas perbaikan, pergantian produk yang rusak dan dikembalikan. Kemudian yang selanjutnya mengenai perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada balance scorecard. Perspektif tersebut juga mengajarkan pentingnya menanamkan investasi untuk masa depan seperti peralatan baru, riset, dan pengembangan produk. Terdapat 4 kategori utama yang harus ditingkatkan dalam pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan, yaitu yang pertama, kapabilitas karyawan, di mana melakukan proses pekerjaan yang sama terus-menerus dengan tingkat efisiensi dan produktivitas yang sama. Tidaklah cukup untuk mencapai keberhasilan, oleh karena itu untuk mencapai tujuan perusahaan, gagasan untuk meningkatkan proses dan kinerja untuk pelanggan harus datang dari pekerja lini depan yang paling dekat dengan proses internal dan pelanggan perusahaan. Kemudian yang kedua, kapabilitas sistem informasi, yaitu untuk meningkatkan keefektivitasan karyawan yang bekerja dalam lingkungan kompetitif di dunia bisnis. Ketiga, motivasi dan pemberdayaan karyawan, di mana meskipun karyawan yang terampil dilengkapi dengan akses kepada informasi yang luas, mereka tidak akan memberi kontribusi bagi keberhasilan perusahaan jika mereka tidak termotivasi untuk bertindak kepada kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, faktor yang memicu tujuan pembelajaran dan pertumbuhan terfokus pada iklim perusahaan yang mendorong timbulnya motivasi dan inisiatif karyawan. Kemudian selanjutnya, prosedur dan instruksi kerja. Kategori ini menggambarkan tanggung jawab setiap karyawan di dalam perusahaan. Contohnya, siapa yang harus melakukan tindakan? Tindakan apa yang harus dilakukan? Urutan apa yang harus dilakukan? Langkah atau step by step yang harus dilakukan oleh setiap karyawan. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Poppy Bidari. Kepada Poppy dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Bidari dari kelompok 13. Apa itu kapital manusia atau human capital? Human capital merupakan lifeblood dalam intelektual capital. Disinilah sumber inovasi dan improvement, tetapi merupakan komponen yang sulit untuk diukur. Human capital juga merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan dan kompetensi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Human capital mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang ada atau yang dimiliki oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan tersebut. Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya, memberikan beberapa karakteristik dasar yang dapat diukur dalam model ini, yaitu training program, credential, experience, competence, recruitment, mentoring, learning program, individual potential, and personality. Yang kedua, apa itu kapital organisasi atau organization capital? Merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal
serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya sistem operasional perusahaan, proses manufaktur, budaya organisasi, filosofi manajemen, dan semua bentuk intelektual properti yang dimiliki perusahaan. Seorang individu dapat memiliki tingkat intelektual yang tinggi, tetapi jika organisasi memiliki sistem dan prosedur yang buruk, maka intelektual kapital tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sekian penjelasan mengenai sekian. Terima kasih kepada Saudari Poppy Bidari. Usai sudah penjabaran atau penjelasan dari kelompok kami. Sekian, kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Untuk proses tanya jawab akan kita lakukan melalui via Classroom. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.